Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satria Wibu akan mencoba melakukan deployment sebuah web keamanan sistem API dengan JWT menggunakan Ubuntu Web Server. Nah, jadi pertama-tama kita akan mengambil paket terbaru dengan cara sudo apt update sudo apt upgrade. Nah, kalau udah, sekarang kita harus download Node.js dulu. Caranya itu SSL score. Kita pakainya yang versi 20 aja. Bash. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjut untuk install 3 paket sekaligus saja. Udah apt install. Yang pertama itu kita install Git, kemudian Node.js sama Nginx. Nah, kalau udah, sekarang kita install juga M2 nya. 2 tuh fungsinya buat kayak ngejalanin si Node.js nya itu biar dia tetap hidup ya. Jadi kalau kita close pun dia masih nyala. Dua. Mungkin agak lama ya, tungguin. Nah, ini udah nih. Nah, habis ini sekarang kita perlu ngambil repository GitHub-nya dengan cara git clone, terus kasih link repositorinya GitHub. Nah, ketika cloningnya udah selesai, coba kita cek. Nah, repositorinya udah di-cloning. Sekarang kita lanjut ke backend-nya. Mungkin akan dilanjutkan rekan saya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya terkait proses deployment keamanan web keamanan sistem API dengan JWT. Oke, sebelumnya kan sudah sampai di instalasi Git, Node.js sama Nginx ya, dan juga udah melakukan git clone. Oke, selanjutnya kan folder kodenya udah ada nih. Jadi kita melakukan konfigurasi untuk backendnya dulu ya, backendnya. Nah, buat melakukan konfigurasi ke backendnya, kita perlu pindah dulu dong ke folder backendnya. Bisa menggunakan perintah cd change directory back /n, karena foldernya itu namanya backend. So, buat kita ls masuk dulu cd keamanan min system min underscore API min dengan min jwt. Nah, coba ls. Nah, di sini kan foldernya backend ya. Oke, kita masuk aja cd back garis miring kebalik. Nah, ini kita udah masuk ke folder backend dari project keamanan sistem API dengan JWT. Nah, selanjutnya di sini kita perlu menginstal dependensinya terlebih dahulu, dependensi dari si kode backendnya. Karena di backend ini kita menggunakan Node.js ya. Jadi perintah buat menginstal dependensinya yaitu sudo npm install. Ini kita menginstal semua dependensi yang diperlukan ya. Oke,
Di sini sudah menginstal dependensi. Lanjut, kita bisa mencoba menjalankan server backend-nya ya, menggunakan perintah win sudo npm run dev, karena di sini menggunakan Node.js ya. Oke, coba kita jalanin. Salah. Sudo npm run dev. Nah, di sini server backend-nya udah jalan. Server online on localhost 8000 udah jalan secara lokal. Kemudian kalau misalnya ditutup, itu kan server backend-nya mati ya. Kita perlu fitur yang mana membuat server backend-nya ini terus berjalan selama 24 jam gitu. Jadi websitenya terus terhosting, terus bisa diakses meskipun kita menutup si Linux Ubuntu-nya. Nah, itu bisa dilakukan dengan si PM2 yang tadi udah diinstal sama rekan saya ya. Ini kita berhentiin dulu ya servernya. Di sini kita mau mendaftarkan si server backend-nya ke PM2 supaya aktif running terus. Nah, buat perintahnya itu pakai PM2 start. Kemudian ini perintah buat ngejalanin servernya yaitu npm run dev. Kemudian min name, nah ini dikasih nama ya. Dikasih nama misalnya Satria min jwt gitu. Oke. Kalau udah, bentar. Nah, di sini udah terbuat ya. Ada salah satu prosesnya itu Satria JWT, kemudian statusnya udah online gitu. Kemudian kita bisa melihat statusnya itu pakai perintah PM2 status. Ya, di sini udah jalan online, kemudian kita bisa save ya. Konfigurasinya PM2 save. Oke, udah di save. Lanjut kita jalanin PM2 start up, dijalanin. Oke, PM2 startup udah. Oke, kemudian udah jalan servernya 24 jam. Selanjutnya kita bisa lihat ya list PM2-nya yang udah jalan, PM2 list. Nah, di sini udah ada Satria JWT, statusnya online. Oke. Kemudian selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi untuk file JWT API-nya. JWT Satria JWT ya maksudnya. JWT. Nah, kita perlu masuk dulu ke file Satria JWT, kemudian memberikan konfigurasinya. Nah, filenya itu ada di ini buat masuknya itu pakai sudo nano ya. Kemudian foldernya itu ada di etc nginx, kemudian sites min available, kemudian jwt satria min jwt. Oke. Ini udah enter. Ini udah masuk etc nginx sites available min satria min jwt. Oke, lanjutnya kita perlu masukin kodenya, kode konfigurasi servernya buat file Satria JWT ya. Kodenya yaitu server kurawal listen ke portnya yaitu 80 ya. Kemudian server name, server underscore name spasi underscore koma. Kemudian kita perlu mengedit untuk bagian front end ya, bagian front end yaitu location spasi slash spasi kurawal root spasi slash var slash www, kemudian html slash. Oke, kemudian front end, ini untuk front end. Kemudian index HTML, index HTML. Nah, index HTML. Oke. Try files $URI index.html.
dan ditutup berawal. Oke. Kemudian untuk backend-nya, untuk API-nya itu ada di location API, dan proxy pass HTTP /localhost titik 2 8000 localhost 8000. Oke, 8000 sudah. Lanjut proxy store HTTP. Store versionnya yaitu version 1.1 dan 1.1. Oke. Kemudian proxy set header upgrade. Kemudian HTTP underscore upgrade titik koma. Proxy HTTP upgrade proxy underscore set core header. Proxy underscore change underscore bypass. Yang HTTP upgrade. Berawal dan juga berawal. Oke. Listen 80 server name, locationnya root var www html, frontend, kemudian index html, index.html. Now try files beri index.html titik kurung, kemudian di backendnya location API proxy pass HTTP localhost 28000/. Proxy HTTP version 1.10. Proxy set header upgrade. Upgrade HTTP upgrade. Set header kayaknya ada kesalahan. Proxy set header, kemudian proxy set header, dan connection upgrade. Proxy set header host titik koma proxy change bypass HTTP upgrade titik koma berawal. Oke, kalau udah kita Ctrl O dan enter Ctrl X dan Ctrl X. Kemudian kita perlu memindahkan file tersebut dari available ke enable, dan supaya bisa dijalankan dengan perintah sudo ln. Kita copy dari available ke enable, sudo ln -s /etc/nginx/sites available. Oke, tadinya available Satria bin Dewetek ke /etc/nginx/sites
min enabled, sets min enabled. Oke, kalau udah kita tes dengan sudo nginx min t. Oke, ada kesalahan di location ya, coba kita cek lagi kodenya di location, di baris kelima location. Oke, baris kelima location. Oke, ada permasalahan di mana nih? Oke, kalau udah kita buat kodenya udah. Oke, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, ini kita hapus dulu yang tadi kesalahan BRM, kemudian kita copy lagi ke set enable dan sudo nginx min t. Nah, ini masih ada masalah proxy underscore pass. Coba kita lihat lagi proxy underscore pass. Ini proxy underscore pass. Dan untuk ada lagi sama ini proxy underscore ada Oke, kalau udah lanjut di sini kita perlu nge-restart, kemudian melihat nge-restart dulu ya pakai perintah sudo systemctl restart nginx. Oke, udah di restart dan kita bisa lihat statusnya. Terus nah di sini udah aktif running ya. Mana berarti buat backendnya itu udah aman ya, udah berjalan server backend. Oke, kalau gitu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik ya, di sini saya Davi Ratna Rabbani akan melanjutkan bagian frontend-nya. Kita sudo npm install dulu. Ya, setelah selesai menginstal package-nya, kita akan masuk ke src. Kalau masuk ke src, kita lihat dulu, cek tampilkan filenya. Nah, ada app.tsx. Kita akan masuk ke sudo ke bagian app.tsx-nya itu untuk ngedit. Ini untuk ngedit lokal hostnya jadi API. Sudah menolak tsx. Ya, setelah selesai ctrl dan ctrl-x. Kita keluar lagi kita keluar dari src-nya lagi, terus selanjutnya untuk run build-nya donani sudo build. Setelah project menjadi statis, nanti kita keluar dulu. Nah, habis itu kita buat folder make directory ini buat hosting frontend-nya. Sudo aku import ini dipilih.
Di sini apa? Nah, kita masuk ke folder frontend-nya lagi tuh. Nah, habis itu kita bakalan udah misalkan masuk ke front-end-nya lagi, kita bakal nyalin semua file hasil build yang tadi. Dan setelah udah nyalin file hasil build-nya ke di situ, kita kembali lagi ke awal CD. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Pino Saputra. Di sini saya akan mengambil IP statisnya dengan cara kita melakukan IP A. Nah, di sini kita mendapatkan IP statisnya yaitu 192.168.18.113/24. Maka langsung saja kita di sini di Chrome. Ya, di sini 192.168.18.113/24 itu opsional yang nggak perlu ditulis. Nah, di sini hasil deployment suatu websitenya sudah berhasil. Misal kita lakukan testing pada websitenya, misal di sini Satria Wibu, lalu username-nya kita copy aja karena namanya cukup sulit ya. Lalu password rahasia 123. Lalu kita lakukan login. Nah, di sini kita telah mendapatkan token berupa suatu hashing dengan SHA-256 ya. Lalu kita coba melakukan verifikasi pada tokennya apakah berhasil, dan juga berhasil. Di sini ID-nya 1 karena ini websitenya baru di hosting, dengan username-nya yaitu Zakchaks dan lain sebagainya. Cukup sekian informasi yang bisa kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.